Kita saat ini berada di kota Probolinggo. Apa nih Habib nih? Ya, Kita ayo apa ngobrol di ini? sini ya, Tahu Habib? nggak ini? Apa ini? itu? Apa itu? Hah? Apa Elang nih? laut ya? Iya. Elang laut. Elang laut. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di tapal kuda. Dan seperti kota tapal kuda lainnya, Kota Probolinggo terkenal dengan budaya pendalungan. Pendalungan adalah akulturasi budaya Jawa dan Madura yang merupakan dua etnis besar yang mendominasi kebudayaan Kota Probolinggo. Selain dua etnis ini, Kota Probolinggo juga dihuni oleh etnis Arab dan etnis Tionghoa. Keempat etnis hidup rukun dan berdampingan. Kota Probolinggo sedang berupaya untuk menjadi kota pariwisata maupun transit destinasi wisata dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, menggunakan konsep ekowisata dan pemberdayaan komunitas lokal. Kota Probolinggo sendiri memiliki potensi wisata yang beragam. Mumpung masih pagi, kami pun segera menuju ke Pelabuhan Tanjung Tembaga, di mana pelabuhan ini adalah salah satu destinasi wisata Kota Probolinggo. Karena letaknya yang berada di jalur pantai utara Jawa, Kota Probolinggo memiliki 4 pelabuhan. 2 pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Ketapang, serta 2 pelabuhan niaga, yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Probolinggo II. Salah satu tempat wisata di Kota Probolinggo adalah Pelabuhan Tanjung Tembaga. Pelabuhan Tanjung Tembaga ini berada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, yang merupakan pelabuhan tua dengan sejarah panjang penjajahan di Indonesia. Di era penjajahan Belanda, pelabuhan ini digunakan sebagai pelabuhan pantai yang melayani kegiatan pelayaran antar pulau, serta gerbang ekspor hasil perkebunan ke negara-negara Eropa. Dan kini, pelabuhan ini menjadi tempat bongkar muat kapal besar, pelabuhan antar pulau, serta pelabuhan ikan. Maka tak heran apabila pelabuhan Tanjung Tembaga ini seringkali menjadi tujuan wisata, karena digunakan sebagai lokasi sandar kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan asing. Nampak terlihat perahu nelayan berjejer, serta panorama pantai dengan laut yang tenang. Setelah menikmati pemandangan Pelabuhan Tanjung Tembaga, selanjutnya kami memutuskan untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata religi bersejarah, yaitu tempat ibadah Tridharma Sumbernaga. Kelenteng Tridharma Sumbernaga ini berada di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Mangunharjo, masih di Kecamatan Mayangan, yang merupakan bangunan cagar budaya dan telah berdiri sejak tahun 1865. Tempat ibadah Tridharma Sumbernaga II awalnya bernama Liong Chuan Pyo, yang berarti kelenteng sumber naga. Nama Liong Chuan Pyo kemudian berganti menjadi tempat ibadah Tridharma Sumbernaga sejak masa pemerintahan Orde Baru. Sebab pada masa itu, penggunaan nama diri wajib diberikan dalam bahasa Indonesia.
Dalam jurnal Yin Feng Shui, ditinjau dari aliran angin pada kelenteng Leung Chuan Bio Probolinggo, yang ditulis oleh Grace Mulyono dari Program Studi Desain Interior Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya. Kelenteng Sumbernaga merupakan tempat ibadah yang secara resmi didirikan pada Tongzi 4 tahun 1865. Kelenteng ini didirikan oleh Oen Tik Guan, saudara Oen Chun Guan, serta beberapa anggota keluarga Han. Pada tahun 1865, bangunan tempat ibadah Tridharma Sumbernaga direvitalisasi. Itu artinya, sebenarnya bangunan ini telah dibangun jauh sebelum tahun 1865. Nah, kamu pasti nggak tahu sih. Kita saat ini berada di Patung Kerapan Kambing yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Kamu pasti tahu kan? Yaitu kota Probolinggo. Kalau kota Probolinggo, aku sih pasti tahu ya, karena kota Probolinggo itu terkenal dengan istilahnya Bayu Wangga. Bayu itu angin, angga itu mangga dan anggur. Dan juga kota Probolinggo itu terkenal dengan etnis Pendalungan. Etnis Pendalungan itu etnis Arab, Tionghoa dan juga Jawa yang hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun. Keren kan? Keren banget. Gak disangka-sangka ya ternyata budaya di kota Probolinggo itu banyak banget. Pastilah. Ngomong-ngomong soal kota Probolinggo, aku juga tahu tentang fakta di kota Probolinggo. Emang apa yang kamu tahu tentang kota Probolinggo? Nah, kota Probolinggo secara geografis sendiri itu berbatasan langsung dengan laut. Sehingga banyak penduduknya yang tinggal di daerah pesisir. Maka dari itu, banyak penduduknya pula yang menjadi nelayan. Aku jadi pengen tahu deh kehidupan nelayan gimana. Ayo kita ke pelabuhan aja. Duh, ayo. Tuku cemilan nang Jerebeng Wetan. Cakep. Lupakan mantan, Mari kita dolan. Hari ini sangat spesial karena kami ditemani langsung oleh Habib Hadi Zainal Abidin yang juga Wali Kota Probolinggo. Nah, Habib, sekarang kita udah nyampe di Kelenteng Tridharma. Kelenteng Tridharma, salah satu wisata religi juga. Iya, di yang ada di Kota Probolinggo. Ini berdirinya sekitar tahun berapa, Habib? Ini tahun 1865. Ini adalah suatu wisata religi juga yang menjadi hal keharusan pemerintah juga ikut memperhatikan agar budaya ini yang mana ini harus kita lestarikan apa yang ada di Kota Probolinggo ini, karena kita ingin menunjukkan bahwasanya wilayah Kota Probolinggo dengan keanekaragaman ini betul-betul banyak hal yang bisa dilihat, explore lah istilahnya. Ya. Nah, kita semua tidak tahu ya pastinya bahwa di kota Probolinggo sendiri banyak sekali etnisnya. Betul, nah, betul. Mungkin pemirsa yang di rumah pengen tahu nih, bagaimana sih cara Habib untuk menjaga kerukunan di kota Probolinggo? Ini yang masalah kerukunan, suku budaya, agama, etnis yang ada di kota Probolinggo dengan pakaian khas Pendalungan, yaitu aneka ragam ya. Di situ ada etnis Cina, Jawa, Madura, Arab, itu semua bersatu padu. Ini justru ini adalah kekuatan kita. Hidup saling rukun ya, walaupun berbeda etnis. Walaupun berbeda, buktinya dengan adanya tempat-tempat religi yang ada di Kota Probolinggo, Museum Rasulullah, adanya Gereja Merah, adanya kelenteng, semua terjaga dan lestari yang Kota Probolinggo. Justru inilah yang menjadi kebanggaan kita. Di hari jadi Kota Probolinggo, setiap tahun di masa saya, semua etnis kita kumpulkan semua.
Oke. Jadi ada yang ya. pakai pakaian khas etnis Tionghoa, Arab. Arab, Madura, Jawa, dan di dalam upacara pun itu ada 4 bahasa yang ditampilkan juga. Ini menunjukkan perbedaan ini suatu hal kelebihan. Iya. Itu yang saya rasakan. Bahkan mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya, waktu sebelum ada pandemi, biasanya hari jadi Probolinggo ada semi pro ya, Habib. Betul, ada semi pro seminggu di kota Probolinggo. Iya. Itu segala macam makanan dari Makanan. semua etnis, budaya, tampilan, semuanya muncul. Tapi karena pandemi, boleh buat kita harus lebih mengutamakan masalah kesehatan yang harus kita utamakan. Menunjukkan kalau misalnya walaupun berbagai etnis, tapi masyarakat Probolinggo tetap hidup rukun. Iya, itu Kalau yang tadi menyinggung dikit tentang tampilan-tampilan di semi pro, saya jadi penasaran kesenian tradisional apa sih yang paling menonjol di kota Probolinggo Ya, ini betul itu. Kesenian kota Probolinggo banyak ya. Cuma yang paling menonjol adalah Jaran Bodak. Jaran Bodak. Pada waktu awal-awal saya kita gebyar Jaran Bodak itu ya. Iya. Nah, itu. Terus ada tari lengger lagi. Dan banyak tarian-tarian lainnya juga. Cuma yang lebih dikenal oleh masyarakat Jaran Bodak itu. Ini yang menjadikan khas kota Probolinggo. Saya dorong, saya dukung itu kesenian-kesenian itu supaya terus tumbuh kembang. Malahan kita upayakan masing-masing sekolahan itu bisa menampilkan tarian-tarian kebanggaan kota Probolinggo ini supaya nggak pudar. Kalau anak-anak nggak dimasuki dalam pembelajaran untuk tarian budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Itu. Bagaimana komitmen dari kota sendiri untuk menjaga banyaknya cagar budaya yang ada di kota Probolinggo? Ya, jadi cagar budaya ini adalah suatu hal kebanggaan. Kalau sudah kita bicara kebanggaan, berarti harus ada kehadiran dari pemerintah. Iya. Iya kan? Iya. Tanpa ada kehadiran pemerintah, tentunya ini tidak menunjukkan komitmen bersama. Iya. Satu sisi, cagar budaya harus kita lestarikan supaya bisa mewariskan kepada generasi-generasi penerusnya, dan pemerintah harus ikut andil dan hadir. Coba kalau kita lihat aneka ragam warna yang ada di kelenteng ini, perpaduan warnanya begitu menarik. Iya. Ini suatu hal yang biasa, Iya. yang harus kita lestarikan seperti itu. Ini yang menjadi keharusan kita semuanya. Setiap tempat religi khususnya punya daya tarik, punya sudut seni yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pertahankan. Gitu. Nah, dari tadi udah ke wisata religi, tapi kan Probolinggo tuh punya banyak sekali wisata. Banyak, betul. Mungkin tempat wisata lain kita bakal jalan-jalan ke sana, Habib. Iya. Oke, kita Ini bisa. ngelihat hewan-hewan. Iya, yang Oh segar-segar. ya, boleh. Ada wisata alamnya, ada Ada wisata- TWSL itu juga ya. ada. Ayo kita jalan-jalan Langsung supaya kita ke sana. Iya. bisa tahu semua masyarakat ini ya. Biar cuman nggak tahu dari internet Iya, aja. Betul. Oke. Penasaran nih, yang TWSL itu yang mana sih? Oke. Oke, Di langsung situ kita- ada singa ya. Oh, Itu iya. ada 2 itu. Iya. Nanti kalau mau kenalan saya kenalkan nanti. Mungkin ada Oke. kenalan ya. Iya, oke. Oke, ya udah langsung aja ya, Habib. Oke. Nggak sabar banget Ayo, nih. kita langsung. Jalan ke TWSL. Selanjutnya kami pun menuju ke sebuah destinasi wisata unggulan kota Probolinggo, yaitu TWSL, Taman Wisata Studi Lingkungan. Destinasi ini terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Tak perlu waktu dan jarak tempuh yang lama untuk mencapai TWSL. Pemirsa pun tak perlu khawatir dengan aksesnya, lantaran jalan yang dilintasi merupakan jalan nasional, dan letaknya pun persis berada di pinggir jalan. TWSL merupakan ruang terbuka hijau sebagai sarana berupa kebun binatang versi mini. Selain tempat hiburan dan rekreasi, keberadaan taman ini bertujuan agar masyarakatnya dapat mengenal, mempelajari, dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang menarik di TWSL ini, terdapat berbagai macam spesies burung, serta koleksi binatang menarik lainnya yang juga lucu dan ada, bisa dikunjungi dan dilihat di TWSL. Halo, Be. Ya, Sekarang kita ini udah ada kita. di mana? TWSL ya. TWSL.
rindang sekali, sejuk. Enak banget suasananya. Iya betul, ini TWSL ini kalau bukan PPKM sekarang ya banyak pengunjung yang datang ke sini karena sangat aneka ragam ini Iya. anunya. Tadi juga di sebelah sana ada macam-macam fasilitas permainan juga buat anak-anak. Betul, ya. Iya. Cocok banget untuk liburan keluarga nih ya. Iya. Nambah pengetahuan tentang hewan-hewan juga. Betul, nggak usah jauh-jauh ini. Nih. Ada macan ini, singa ya. Singa. Singa, ya. Iya, di belakang kita. Ini namanya siapa ini? Sudah tahu namanya? Sera. Sera. Dan Jane, satunya Jane namanya. Wah, sudah kenal ya, sudah kenalan ya. Sudah kenalan. Ya. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal TWSL nih ya, Bib, mungkin mau tanya nih, terobosan-terobosan apa sih yang kita atau pemerintah lakukan untuk Ya. TWSL khususnya? Jadi untuk TWSL ini di wilayah sini kita akan kembangkan semua untuk melengkapi ya jenis-jenis hewan yang ada di sini dan wisata edukasi ya, tanaman, pohon-pohon yang ada di sini ini kita ingin lengkapi semuanya. Dan ini di sini masih ada lahan ya sampai ke pinggir pantai sana itu ada sekitar 28 hektar. Masya Allah. Kita akan kembangkan, kita akan lengkapi dengan semua apa yang bisa kita angkat untuk Iya. menarik wisatawan datang ke Kota Probolinggo juga. Itu yang paling penting. Iya. Kan tadi juga di sini kan hewan-hewannya banyak banget nih Habib, pastinya Iya. beragam. Iya betul. Kita udah jalan-jalan. Nah, hewan apa sih yang ditonjolkan di TWSL ini? Spesies apa? Jadi kalau masalah yang ditonjolkan tentunya kita kalau di TWSL ini harus semua ya. Iya, Aneka ragam. rata. Kita ingin, kalau keinginan saya ya, kita ingin berupaya ada kuda zebra, ada gajah, ada jerapah, semua kita ingin lengkapi ya. Tapi yang sementara ini ada singa ini yang datang sini yang banyak daya tarik. Terus ini ada burung onta. Tentunya kita ingin melengkapi. Kata-kata melengkapi ini ya kita harus berbenah untuk menyiapkan standar ya, Iya. sesuai dengan standar untuk supaya keamanan juga terjamin. Terus kita juga ingin kembangkan edukasi kepada Iya. masyarakat. Kayak Iya. contoh pohon-pohon yang ada di TWSL sini sudah ada barcode-nya. Oh. Jadi kita ini pohon apa, tinggal di scan barcode sudah muncul, sehingga ini sebagai bahan edukasi juga. Iya, itu yang menarik di sini. Jadi semua pohon-pohon ini ada barcode-nya semua. Semua tempat wisata yang akan kita kembangkan semua itu punya daya tarik masing-masing, tergantung. Ciri khas sendiri-sendiri, Iya, ya. punya daya tarik masing-masing, tergantung bagaimana masyarakat lebih suka yang mana. Iya. Ada yang pinggir Religi. pantai, ada religi, ada alam, ada semacam TWSL seperti ini, tergantung. Ini namanya untuk kelengkapan sebagai kota transit, Iya. sebagai tempat jujukan destinasi, kita Iya. banyak variasi yang kita lakukan. Ada tempat kesenian dan lain-lainnya, itu yang menjadi hal yang harus kita kembangkan ke depannya. Jadi banyak pilihan ya, Bib. Banyak Untuk pilihan, Kota Probolinggo, banyak bebas milih. Dan mana semua deh. unik-unik semua, Iya. punya kelebihan semuanya. Itu yang Makanya penting. itu kita tuh harus datang ke Kota Probolinggo. Betul. Karena wisatanya tuh luar biasa beragam. Ke Kota Probolinggo nggak jauh dan nggak repot, ada exit tol langsung Iya, dekat, aksesnya sangat juga mudah mudah. Iya, aksesnya tapi nggak ada tol. kan juga itu. banyak pendatang dari luar yang dari kapal Betul, pesiar juga ya. betul. Kalau di luar musim pandemi banyak dari kapal pesiar Iya. itu 1 tahun sekitar 15 kapal pesiar sandar kita, sehingga itu Keliling mempunyai peluang untuk menginformasikan ke wisata asing ya. Iya, iya. Pastinya juga nanti akan berpengaruh ke sektor perekonomiannya juga kan, Pasti. karena pariwisata Betul, berkaitan. nih. betul. Sektor wisata bangkit, hidup, ekonomi akan bangkit. Itu yang paling pasti itu sudah. Nah, kalau misalnya ini mau tanya juga, misinya Habib ini apa sih untuk pariwisata Kota Probolinggo? Untuk pariwisata Kota Probolinggo, kota ini kan kecil, Iya. tanpa memunculkan potensi-potensi yang unik, mustahil kita bisa mengembangkan. Iya, benar-benar. Bagaimana kita cara mengembangkan? Satu sisi yang harus kita angkat adalah sektor wisata. Iya. Ada variasi masing-masing wilayah, ada Sentong ya, Oh, itu iya. ada bagus juga di situ, terus Pantai Permata, terus ada yang lain-lainnya juga yang bisa kita kembangkan, perlu kita sentuh, perlu kita konsep sehingga bisa menjadi daya tarik dan nyaman dikunjungi oleh masyarakat, khususnya warga sekitar merasa nyaman dan bisa dijadikan jujukan untuk
destinasi wisata lainnya. Seneng banget kita bisa ngobrol-ngobrol sama Ya, Habib. luar biasa. Kalau kita Walaupun- bicara wisata udah gak ada hentinya Iya, untuk Kota iya, Probolinggo, benar, sangat benar. luar biasa. Walaupun tadi awal-awal ngobrol kita kayak Iya, rada. kaku, takut, tapi ternyata Habib orangnya keren banget. Menyenangkan, santai. Iya, iya. Kalau gitu Habib, tadi kan Habib udah bahas tentang Pantai Permata. Kita mau ke Pantai Permata, mungkin dia jadi permatanya Probolinggo. Wah, iya betul. Kita pengen langsung ke sana aja boleh Iya, nggak, Habib? boleh. Pantai Permata itu dulunya tidak pernah tersentuh, seakan-akan tidak ada apa ya yang bisa kita kembangkan. Iya. Langsung kita namakan Pantai Permata karena itu termasuk permata yang terpendam. Iya, benar, Setelah benar, kita disentuh oleh apa? Menjadikan sinaran yang Iya. menarik, yang menjadikan Iya, benar. suatu wahana yang terbaik itu. Iya. Yang paling penting, Yes, ya. yes. Wah, Habib bawa apa itu? Hehehe. Wah, apa nih Habib nih? Ya, Kita ayo ngobrol apa di ini? sini ya, Tahu Habib? nggak ini? Apa ini? itu? Apa itu, Habib? Hah? Apa nih? Elang laut ya? Iya. Elang laut. Elang laut. Tinggi banget ya Habib ternyata ya. Wow. Ini kita harus mengenal semua Iya. jenis-jenis selang ya. Heeh. Kita kan ini edukasi juga. Iya. Saya biasa kalau sudah ke TWSL sini waktu-waktu senggang kita lihat sama elang laut, kadang-kadang ada kakak tua, Iya. kita lihat, terus ada dari lain-lainnya itu. Iya. Iya. Sangat luar biasa lah. Variasi kombinasi hewan-hewan yang ada di sini luar biasa ini. Tadi kan kita sudah jalan-jalan ke berbagai wisata. Salah satunya di TWSL banyak hewan-hewan, penuh edukasi. Betul. Nah, di betul. masa pandemi ini misinya Habib untuk pariwisata Kota Probolinggo ini apa sih, Habib? Untuk di masa pandemi sekarang ini kita untuk membangkitkan sektor wisata itu harus merubah pola, Oh, ya, iya. pola yang artian pola kebiasaan baru. Heeh. Karena kita seperti biasanya kan bebas kan datang, sekarang Iya. harus pakai protokol kesehatan, Iya, iya, benar. harus tertib, tidak boleh berkerumun. Iya. Tentunya itu menjadi komitmen kita bersama. Jadi kita langsung mengembangkan juga edukasi kebiasaan baru. Karena tanpa merubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru, mustahil kita Ya. bisa bersama-sama untuk anu itu. Menjadi lebih baik pastinya kebiasaan Iya, barunya. harus itu, betul. Iya. Supaya sektor wisata bisa bangkit ya, Iya. bisa berkembang, itu yang penting. Benar sekali, Habib. Ini seru ya. Seru Kalau kita lihat banget. terbang di angkasa itu kan wah. Hewan-hewan di TWSL juga tadi lengkap banget, Iya, banyak betul. penuh edukasi Banyak juga. macam-macamnya itu. Tempatnya juga enak ya. Iya. Nah, Buat luar santai-santai. biasa. Dan rindang ya, Iya. bagus ya suasananya ya. Sejuk juga, Habib. Betul. Di mana lagi kalau bukan di Kota Probolinggo pastinya. Kota Probolinggo. Impresif Banyak, Probolinggo iya, City. Impresif Probolinggo City. Kalau gitu terima kasih banyak ya Habib atas waktu dan juga informasi yang Iya, betul, Iya, betul. ternyata seru banget loh. Padahal tadi kita awalnya tegang banget kan ya. Iya, tapi ternyata Habib orangnya enak Ya. banget. Ketemu, ngobrol-ngobrol, Penuh banyak dapat dengan ilmu ya. iya, penuh dengan edukasi ngobrol Betul, sama Habib betul, kali betul, ini. Kalau gitu kami pamit dulu, Ya. ya kan? Ya? Oke, kalau gitu ya. Iya, terima kasih banyak. Habib. Sama-sama. Terima Makasih. banyak. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tak kalah menarik adalah Pantai Permata. Letak Pantai Permata ini berada di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Konsep kawasan wisata alternatif dengan sentuhan fungsi edukasi dan konservasi. Memasuki kawasan ini, pengunjung akan dimanjakan hamparan pohon cemara udang, hutan mangrove, tanaman bakau, sejumlah gazebo, hingga lahan untuk berkemah dan bermain. Keberadaan pohon cemara udang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Pantai Permata. Pohon-pohon berjajar rapi, menjadikan daunnya sebagai penutup cahaya sinar matahari. Di Jawa Timur, jenis pohon cemara udang ini hanya bisa ditemui di sedikit tempat. Salah satunya ada di Pantai Lombang, Sumeneb. Nampak beberapa pengunjung menikmati suasana sore hari di area pohon-pohon cemara udang yang berjajar rapi
Kawasan bermain ini berada tepat di pintu masuk Pantai Cemara. Di lokasi ini pula banyak pilihan spot untuk berfoto serta santai bersama. Tak hanya di Pantai Permata, hampir semua wisatawan yang berkunjung di tempat wisata di Kota Probolinggo selalu mendapatkan kesan yang menarik dan memiliki cerita tersendiri untuk kemudian hari memilih berkunjung dan singgah kembali di Kota Probolinggo. Kota yang penuh cerita ini. Saksikan destinasi di episode selanjutnya.